Yang berikut ini pemirsa, kita akan menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri dan juga Panglima TNI mengenai kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi tadi. Mudik di jalur tol yang tadi baru saja dilaporkan dengan memperhatikan proses pergerakan mulai dari 4 gerbang tol utama, mulai dari awal masuk di kilometer 50 sampai dengan 414 Kali Kangkung, secara umum mengalami peningkatan dalam hal pengaturan terkait dengan puncak-puncak arus mudik. Jadi tadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 dibandingkan mudik tahun 2023, namun untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024, maka tadi didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025. Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah, Pak ya, yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6,7 jam, jadi ada perbaikan. Namun di sisi lain tentunya rekan-rekan juga tahu, kita juga tentunya harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya musibah yang terjadi di kilometer 58 di jalur kontraflow. Dan ini tentunya menjadi evaluasi agar kita lebih masif lagi mensosialisasikan terhadap pengemudi khususnya, terhadap pengguna jalan khususnya, agar betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Terkait dengan kendaraan-kendaraan umum, telah dipersiapkan berbagai pelayanan, apakah itu terkait dengan masalah tes urin, kemudian tes kesehatan, di mana tes urin untuk mengecek adanya penggunaan atau ada kandungan narkoba atau tidak, kemudian alkohol, dan juga kesehatan dari pengemudi itu sendiri, sehingga pada saat membawa penumpang semuanya dalam keadaan prima. Namun di sisi lain, tingkat kelelahan ini juga kita ingatkan agar jangan dipaksakan, sehingga kemudian tentunya ini akan berdampak fatal apabila dipaksakan. Oleh karena itu, pada waktunya istirahat, tidak dipaksakan, ingin cepat sampai tujuan, sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mungkin beberapa hal ini yang menjadi catatan kita untuk kita lakukan perbaikan. Demikian, terima kasih. Selanjutnya nanti akan diberikan penjelasan lebih detail oleh Bapak Menhub. Demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Panglima, Pak Kapolri, Gubernur,
Pangdam, Kapolda, Dirut Jasa Marga, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah di kilometer 58. Semoga arwah saudara kita itu bisa mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Kejadian itu sendiri sama seperti yang disampaikan Pak Kapolri, adalah pelajaran yang mahal, dan kita mengambil pelajaran itu untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ke depan, baik apa yang harus kita lakukan maupun peringatan-peringatan kepada para pemudik yang belum banyak, lalu juga dikarenakan keletihan. Yang kedua, sama juga dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, saya mengapresiasi tim lapangan yang bekerja siang malam dan evaluasi dari waktu ke waktu dilakukan untuk mempersiapkan cara bertindak dari itu sendiri. Dari apa yang kita lihat, ada perubahan dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu pemudik lebih prefer siang, kalau sekarang ini malam, sehingga siangnya kosong. Nah, bagaimana kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, ini menjadi penting. Pemudik yang pulang nanti tentu harus dibekali dengan kiat-kiat atau cara mudik, dan saya berpesan karena memang nanti akan kelelahan, harus ada suatu cara untuk menyelesaikan di tempat-tempat rest area dan di bahu jalan banyak yang tetap di situ. Tentu kita akan memanage mudik ini sampai H2 dan kita bersama-sama melakukan. Setelah itu mudik balik harus dipersiapkan dengan satu hal yang penting tadi mengenai WFH yang membuat